Kamu harus tahu, Belanda mengirimkan kembali ribuan tentaranya ke Indonesia hanya demi satu tujuan, mengambil kembali apa yang pernah mereka kuasai. Di antara ribuan tentara itu, seorang pemuda lugu bernama Johan de Vries ikut serta sambil membawa keyakinan bahwa negaranya akan membawa kedamaian. Namun yang menunggunya di Indonesia tidak seperti yang ia bayangkan, karena kenyataan perang perlahan menghancurkan semua keyakinannya. Tahun 1946, usai berakhirnya Perang Dunia Kedua, kekalahan Jepang menghantarkan Indonesia kepada kemerdekaan. Namun Belanda yang belum mau mengakui bahwa Indonesia telah merdeka, mengirimkan ribuan pasukannya. Tujuannya hanya satu, mengambil kembali kekuasaan yang pernah mereka miliki di tanah air. Belanda menyebut kehadiran pasukannya adalah untuk membawa kedamaian dan ketentraman di tengah situasi kacau pasca perang. Seorang prajurit muda yang masih naif tertarik dengan kampanye itu dan menjadi sukarelawan negaranya untuk ikut serta dalam pasukan yang dikirim ke Indonesia. Ialah Johan de Vries, pemuda lugu dengan pengalaman perang yang masih minim. Ia datang bersama ribuan tentara lainnya melewati jalur laut. Kemudian dirinya ditempatkan di Semarang. Namun baru bertugas beberapa waktu, dia sudah harus menerima kenyataan pahit bahwa perang yang sebenarnya tidak seperti apa yang ia bayangkan sebelumnya. Sebab hubungan antara warga lokal dan tentara Belanda saat itu masih dipenuhi ketegangan. Bahkan mereka menyebut para pejuang Indonesia dengan julukan pemberontak. Dan para pejuang itu menargetkan Johan dan rekannya sebagai target sasaran. Di barak, Johan dan tentara Belanda lainnya hidup dengan penuh ketegangan. Sebab apa yang mereka sebut pemberontak itu kerap datang membawa teror. Para pejuang Indonesia bergerak seperti hantu. Mereka tak terlihat, dan pergerakan mereka di balik rimbunnya pepohonan di hutan dilakukan dengan senyap. Hingga suatu hari, Johan dan beberapa rekannya mendapat tugas patroli, dan ketika harus menyeberangi sungai, serangan itu datang tiba-tiba. Dari balik pepohonan, satu tembakan meletus. Timah panas mendarat tepat di bagian perut Werner, rekan Johan. Tentara Belanda melepaskan tembakan sambil menarik pasukannya. Satu hal yang membuat mereka harus mundur. Mereka tak tahu dari mana arah peluru itu berasal. Werner tewas akibat serangan yang mengenai bagian vitalnya. Kemudian penyelidikan dilakukan. Mereka terus menyisir masuk ke dalam hutan mencari pemberontak. Waktu terus berjalan, Johan dihadapkan dengan ketegangan. Kali ini perselisihan antara warga lokal dengan prajurit Jepang. Di tengah situasi itu, Johan bertemu dengan Kapten Raymond Westerling. Tubuhnya tegap dan tinggi. Karismanya membuat Johan cukup tertarik dan mengagumi sosoknya. Westerling dalam kemunculan pertamanya sudah membuat Jepang ketakutan. Ketegasan dan jiwa kesatrianya itu membuat sosok Westerling cukup berbeda di mata Johan. Sejak itu, hubungan mereka sebagai atasan dan bawahan semakin dekat. Westerling yang juga mulai mempercayai Johan, kemudian mengikut sertakannya masuk ke dalam berbagai operasi militer yang dipimpinnya. Hingga Johan mulai sadar bahwa misi selanjutnya adalah memburu para pemberontak yang sebenarnya adalah para pejuang Indonesia. Dalam salah satu operasi, mereka berhasil menangkap seorang target yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Werner. Pemberontak itu kemudian disiksa agar mau memberikan informasi kepada Belanda, dan orang yang melakukannya adalah Westerling. Meski ragu terhadap tawanannya, tapi Johan secara tidak langsung terlibat dalam penyiksaan itu. Tawanan itu akhirnya harus dilepaskan begitu saja. Namun, pengaruh Westerling membuat Johan berubah dari pria lugu menjadi sosok tanpa ampun. Di sini Johan membunuh untuk pertama kalinya, dan perubahan karakternya mulai dirasakan oleh rekannya yang lain. 3. Kedekatannya dengan Westerling membuat Johan sering dilibatkan dalam berbagai operasi militer, dan hal itu memaksanya terus bertarung dengan batin dan hati nuraninya sendiri. Sebab operasi yang dijalankannya
mulai bertentangan dengan tujuan awal kedatangannya ke Indonesia, yaitu untuk mengembalikan ketentraman dan ketertiban. Operasi selanjutnya membawa Johan harus pindah dari Semarang ke Sulawesi Selatan. Belanda mendapat informasi ada banyaknya pemberontak di sana. Operasi itu dikomandoi langsung oleh Westerling, dan karena hubungan mereka semakin dekat, Johan kemudian naik pangkat menjadi kopral. Ketika datang, pasukan Belanda tak membuang banyak waktu. Mereka bergegas melakukan operasi dan menargetkan pemberontak yang dinilai akan memberikan ancaman. Namun di sini, Johan tidak lagi melihat sosok Westerling yang ia kagumi dulu, karena sang komandan kini mulai menunjukkan sisi brutalnya. Di hadapan Westerling, sebuah tuduhan sudah cukup untuk mengakhiri hidup seseorang. Rumah warga lokal dibakar, nama-nama mulai dipanggil, dan pistol Westerling mulai mengakhiri semua drama itu. Hingga pada operasi selanjutnya, ia meminta Johan untuk mengeksekusi para pejuang Indonesia. Di sini, Johan mulai mempertanyakan tujuan komandannya itu. Ia meminta Westerling untuk setidaknya menginterogasi tersangka sebelum mengeksekusinya. Ia percaya sebelum adanya bukti yang menguatkan, bisa jadi mereka salah sasaran. Namun Westerling dengan dinginnya mengarahkan pistol ke kepala Johan dan siap menembaknya. Johan dituduh sebagai pengkhianat negaranya. Ia kemudian diburu oleh pasukannya sendiri. Hutan Indonesia menjadi saksi bisu bagaimana Johan harus bertahan hidup sendirian dan harus melawan rekan serta komandannya sendiri. Dalam pelariannya, Johan yang menjadi target buruan kini balik memburu. Dalam rimbunnya hutan Indonesia, ia membunuh seorang rekan yang diperintahkan Westerling untuk membunuhnya. Pelariannya membawa Johan sampai di tepian pantai. Di sanalah ia kembali bertemu dengan Westerling. Mereka saling menodongkan pistol, namun Johan yang tak mau membunuh komandannya mulai berjalan begitu saja. Melihat kesempatan itu, Westerling menembakkan pistol ke arah Johan. Peluru bersarang di perutnya, tapi Johan berhasil selamat. Setelah semuanya, Johan yang berhasil selamat kemudian meninggalkan Indonesia dan kembali ke Belanda. Meski perang telah berakhir, trauma itu tidak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Johan terus dihantui pengalaman kelamnya dalam perang saat ia ditugaskan di Indonesia. Ia bahkan kesulitan menjalani kehidupan normal meski sudah kembali ke negaranya. Itu semua karena ia masih membawa rasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Johan yang dulu datang ke Indonesia sebagai tentara, kini harus hidup dengan masa lalu yang tidak pernah bisa hilang dari ingatannya. Bertahun-tahun kemudian, Johan kembali bertemu dengan Westerling di sebuah pentas opera. Namun kali ini keadaannya sudah berbeda. Tak ada lagi hubungan antara komandan dan prajurit. Westerling tidak lagi menjadi sosok yang ia kagumi. Sebaliknya, ia ternyata masih menaruh dendam kepada mantan atasannya itu. Johan menunggu momen yang tepat untuk berhadapan langsung dengan Westerling. Di balik panggung, mereka berdua akhirnya bertemu kembali. Johan yang sebelumnya sudah melakukan persiapan, menodongkan pistolnya ke arah Westerling. Tanpa banyak bicara, ia kemudian menembakkan pistol itu ke arah perut, seperti Westerling menembaknya dulu saat di Indonesia. Namun film ini berakhir tragis. Meski tertembak, Westerling berhasil selamat. Sementara Johan mengarahkan pistol itu ke dalam mulutnya, lalu menarik pelatuk. Perjalanan seorang tentara muda yang datang ke Indonesia dengan keyakinan membawa kedamaian, akhirnya berakhir bersama semua luka yang ia bawa pulang dari perang.